Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat untuk Indonesia. Saya kembali lagi menyiarkan satu episode menjawab pertanyaan teman-teman yang sempat bertanya baik melalui inbox, WhatsApp, juga pada ada menulis di kolom komentar di Sampah Channel, dan juga ada yang email. Lumayan pertanyaan yang masuk, namun saya memilah, ada yang saya kelompokkan, ada yang tunggal, tergantung substansinya masing-masing. Umumnya pertanyaan hampir sama ya. Malam ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang menurut saya ini gampang-gampang susah ya. Artinya banyak yang harus dijelaskan dengan satu pertanyaan teman yang tidak mau disebutkan namanya. Saya coba baca pertanyaannya. Kepada yang terhormat Pak Asrul Husain, Direktur Green Inner Foundation Jakarta. Saya langsung baca pertanyaannya ya. Bagaimana arah pengumpulan sampah, khususnya sampah kemasan plastik dan sejenisnya, bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah? Nah, ini yang saya sebut gampang-gampang susah. Kenapa? Saya mungkin nanti akan memberi contoh. Bisa jadi nanti ada disertakan video ya, video hasil survei. Karena kemasan ini memang menjadi semacam dilematis ya. Cukup panjang perdebatan. Ini sejak tahun 2016 lah ya, 2016 sampai dengan sekarang ini. Ini belum selesai-selesai. Tapi sepertinya sudah mengerucut, sudah kelihatan arahnya, siapa yang serius dan siapa yang berpura-pura. Sahabat semuanya, apa yang diperdebatkan selama ini seharusnya tidak ada lah ya. Itu sering saya katakan bahwa itu perdebatan murahan, perdebatan yang sesungguhnya membohongi kata hati dengan substansi ramah lingkungan. Berpikirnya kita ini terlalu pendek lah ya, hanya berpikir dari sebuah produk itu diasosiasikan atau dibuang ke tanah. Nah, itu sampai tidak bisa selesai karena kita tidak ke arah regulasi ya, regulasi yang mengharuskan ada pengelolaan. Sebenarnya tanpa regulasi juga kita ini manusia kan diberi akal ya, diberi akal. Jadi bukan sampah itu untuk dibuang, tapi untuk diatur ya dengan akal kita. Terlebih lagi dengan adanya undang-undang ya, adanya undang-undang khusus tentang mengatur bagaimana memanage persampahan ini. Terlepas persoalan ramah lingkungan, muncul lagi istilah baru, plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai. Jadi tidak ada habisnya setelah ramah lingkungan, muncul lagi plastik sekali pakai, PSP. Nah, yang lucunya, yang disasar hanya kantong plastik. Sementara plastik itu, kantong plastik itu sebenarnya tidak sekali pakai.
itu masih dipergunakan sebagai tempat sampah, minimal sebagai tempat sampah. Nah, belum lagi yang kemasan-kemasan lain yang sangat banyak, yang sekali pakai. Nah, ini yang menjadi problem yang sering saya katakan bahwa risih juga sebenarnya kita bicara tentang hal ini, karena seakan-akan yang menolak kantong plastik ini terkesan memaksa dirinya untuk menolak gitu. Sangat kentara bahwa semuanya ini adalah efek daripada sebuah kebijakan yang keliru pada tahun 2016, yaitu kebijakan kantong plastik berbayar, atau bisa disebut juga sebagai kantong plastik tidak gratis. Nah, ini sebenarnya yang beranak pinak sejak 2016 sampai saat ini. Nah, ini yang menjadi problemnya, problem besarnya sebenarnya, yang seharusnya itu dihentikan karena substansinya sudah ketahuan dan tidak akan selesai bila mana hanya menyasar kantong plastik saja. Pernah juga menyasar sedotan, PS POM, dikatakan bahwa berbahaya dan lain sebagainya. Tapi nyatanya kan tidak berbahaya. Jadi ini permainan ini sebenarnya permainan murahan yang seharusnya kita hentikan. Jadi tidak elok lagi lah kita permasalahkan sebenarnya ini. Kenapa? Pedomannya sangat jelas di dalam Undang-Undang Persampahan, ya, Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Itu sudah sangat jelas diatur di dalamnya bagaimana kita menyikapi daripada sampah ini. Bukan cuma sampah plastik saja, tapi semua plastik, semua sampah, ya, semua sampah. Bukan cuma plastik saja, tapi semua sampah. Nah, kita di Indonesia ini dominan sampah organik. Mungkin 90% kabupaten kota di Indonesia dari 514 kabupaten kota Indonesia itu masih sekitar 70-80% didominasi oleh sampah organik. Sampah anorganiknya itu masih mungkin sekitar 10-15%. Sisanya itu 5-10% adalah limbah B3. Nah, khusus di sampah anorganik, di mana masuk golongan plastik ini, itu pun jumlah plastiknya paling sekitar 16% saja dari totalitas daripada sampah anorganik. Jadi terbagi-bagi lagi di situ, plastik, ada kertas, ada kayu, ada besi, aluminium, dan seterusnya. Jadi plastik itu mungkin sekitar antara 14-16% saja dari totalitas sampah anorganik. Nah, itu. Jadi plastik secara keseluruhan. Nah, yang kita sasar ini adalah hanya kantong plastik saja. Ini yang sangat keliru sebenarnya. Yang sering saya koreksi, baik melalui forum-forum resmi secara offline maupun online, tulisan dan lain sebagainya. Termasuk salah satu diantaranya saya tulis buku khusus untuk permasalahan ini. Sekarang kita coba kembali ke kantong plastik, ya. Untuk menjawab secara pelan-pelan atas pertanyaan teman tadi, ya. Saya tidak langsung menjawabnya, ya, langsung kepada substansinya. Jadi saya antar dulu sedikit tahap demi tahap, ya, tahap demi tahap kenapa sampai permasalahan itu belum selesai sampai sekarang, sampai muncul pertanyaan ini. Jadi kita coba kembali kepada kantong plastik, ya, kantong plastik yang fokus disasar oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya. Tapi itu pun sebagian kecil juga, mungkin ada sekitar 40-an wali kota, bupati, dan 2 gubernur
Gubernur Jakarta dan Bali yang nyata-nyata mengeluarkan peraturan gubernur ya tentang pelarangan penggunaan kantong plastik itu, ataukah pelarangan penggunaan plastik sekali pakai itu diterapkan di Jakarta dan di Bali. Paling parahnya di Jakarta ini, retail sudah tidak menyiapkan lagi kantong plastik, padahal kantong itu, wadah itu merupakan kewajiban daripada pedagang, daripada toko retail untuk memberikan barang dagangannya kepada pembeli atau kepada konsumen secara utuh. Yang dimaksud secara utuh di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 612 itu adalah menyerahkan secara utuh, yaitu dengan wadah. Memang di sana tidak disebut kantong plastik, tidak disebut. Tapi kantong plastiklah yang paling murah ya untuk dijadikan pelengkap daripada wadah belanjaan tadi. Kalau kertas juga lebih tidak ramah lingkungan lagi dan mahal ya. Nah, khusus tadi efeknya tentang kebijakan yang keliru, yang saya maksud tadi kebijakan yang keliru, kantong plastik berbayar atau kantong plastik tidak gratis yang dikeluarkan oleh Dirjen PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016 itu, next akan saya bahas khusus untuk publik ya, untuk kantong plastik berbayar itu. Setelah mungkin beberapa episode, karena ini banyak pertanyaan-pertanyaan masuk kepada kami, itu nanti akan saya jawab khusus, saya akan bahas khusus tentang kebijakan kantong plastik berbayar atau kantong plastik tidak gratis ya. Sekarang coba saya ngantar sedikit tentang kantong plastik ya. Saya kasih contoh, misalnya ini. Ini kantong plastik. Ini seperti inilah yang dilarang. Padahal ini sebenarnya bukan sekali pakai ya. Bisa dipakai berulang. Kecuali yang kecil-kecil, ini yang sebenarnya harus diredesain. Tapi next akan kita bicara tentang ukuran-ukuran ini yang mana harus diredesain. Itu akan kita bicarakan tersendiri nanti. Khususnya di R1 di dalam rangkaian R3, reuse dan recycle. Ya, khusus untuk pengurangan. Jadi itu juga pengurangan kita keliru. Jadi pengurangan dibawa kepada pelarangan produk untuk mengurangi sampah. Padahal sampah yang harus dikurangi, bukan produk yang dilarang. Karena kalau produk yang dilarang itu akan berefek kepada industri. Kurang produknya berarti tenaga kerja akan berefek kepada tenaga kerja, berefek kepada pemasukan pajak dan lain sebagainya. Hanya untuk solusi sampah. Padahal sampah juga punya solusi tersendiri. Nah, ini jangan dikaitkan di sana. Nah, itu. Jadi, ini yang dianggap plastik sekali pakai. Padahal, banyak contoh-contoh lain. Contoh misalnya. Misalnya ini ya. Ini plastik sekali pakai. Ini gula pasir ya. Ini gula pasir. Banyak. Saset-saset begini. Ini tergolong multi layer. Ini saset. Banyak sekali. Ini contoh label-label. Saya berusaha tidak memunculkan mereknya ya. Saya berusaha. Terus contoh ini seperti ini. Ini semua plastik sekali pakai. Kenapa bukan ini yang dilarang? Ya? Seperti ini kan plastik sekali pakai. Nah, ini plastik sekali pakai semua. Begitu banyak. Coba kita masuk di retail, di toko, di supermarket dan sebagainya. Begitu banyak plastik sekali pakai. Semua. Dan sebagainya ya. Jadi ini semua sekali pakai. Kenapa bukan ini yang dilarang? Kenapa? Kalau ada istilah dilarang. Ya, kalau ada istilah dilarang. Banyak plastik. Ini contoh-contoh semua ini. Ini plastik. Ini saya kasih contoh. Ini di hotel.
ini plastik semua. Nah, ini kekeliruan pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah sebaiknya biarkan saja perusahaan berkreasi ya, perusahaan produk berkemasan berkreasi untuk memenuhi baik permintaan pasar maupun target-target pasar mereka, termasuk juga bagaimana melindungi produk yang ada di dalam. Bagaimana melindungi produk di dalam. Ya, jadi karena kemasan ini berhubungan dengan produk yang akan dilindungi di dalamnya, produknya gitu, supaya bisa sampai kepada konsumennya. Jadi bukan kemasan ini yang dilarang. Biarkan saja perusahaan berkreasi. Di situ jangan diganggu. Di sini sebenarnya Kementerian Perindustrian dia harus masuk di tengah di sini. Dia harus masuk di tengah untuk menahan laju serangan daripada lingkungan hidup. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup juga jangan masuk di sini, jangan masuk di terlalu jauh di industri. Nah, begitu juga Kementerian Perindustrian jangan terlalu jauh masuk di sampah, karena bukan kerjanya masing-masing. Jadi ada batasannya, koordinasi iya. Ada koordinasi iya. Nah, ini persoalannya. Jadi Kementerian Perindustrian seharusnya membela industri ini. Tapi kelihatannya tidak. Jadi biarkan saja. Namun secara detail solusinya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman tadi ini, itu sebentar akan saya urai lagi bagaimana sebenarnya solusi yang diamanatkan oleh Undang-Undang 18 tahun 2008 tersebut. Jadi intinya, biarkan perusahaan produk berkemasan memproduksi atau menciptakan kemasan-kemasan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisi produk, sesuai dengan target pasar. Karena memang kita di Indonesia berbeda dengan luar negeri, jangan disamakan. Kalau di Indonesia, saya kasih contoh lagi ya, ini banyak contoh di depan saya ini. Ini contoh. Ini kemasan-kemasan bubuk ya, bubuk dan sebagainya, sampo, macam-macam. Di Indonesia ini yang hanya didapatkan kecil-kecil karena daya beli kita rendah, beda dengan luar negeri. Jadi di luar negeri memang hampir boleh dikatakan tidak ada kemasan kecil ya, kemasan demikian ini. Jadi kalau toh dikatakan Indonesia banyak menghasilkan sampah, ya benarlah. Tapi mari kita berpikir sehat. Sebenarnya semakin banyak sampah berarti tanda bahwa ada kesejahteraan. Ada kesejahteraan di situ. Jadi perlu dipahami bahwa penghasil sampah terbesar itu adalah orang kaya sebenarnya. Kalau dia pergi belanja, orang kaya pergi belanja di pasar itu tidak akan pernah pulang ke rumahnya itu bawa satu tas saja, satu kantong. Pasti banyak. Nah, di sini sebenarnya kelirunya kita. Sebenarnya saya paham. Teman-teman yang menolak semua ini sebenarnya hanya memaksa keadaan saja. Kami paham sebenarnya. Sudahlah permainan-permainan itu. Mari kita sudahi. Mari kita kembali ke regulasi. Untuk meluruskan persoalan ini agar Indonesia yang tadinya kita target 2020, Indonesia bebas sampah 2020 yang bergeser tanpa kita tidak tahu alasannya apa, bergeser ke 2025 ya. Dengan targetnya bahwa 30% pengurangan, 70% penanganan. Ini juga pengurangan ini keliru. Bukan pengurangan produk ya, bukan pengurangan produk. Jadi pesan saya kepada 2 gubernur dan kurang lebih 40 bupati wali kota di seluruh Indonesia, tolong dicabut peraturan gubernur atau peraturan bupati wali kota tentang pelarangan penggunaan kantong plastik. Kembalikan ke semula. Jadi kebijakan itu keliru. Bapak coba turun ke pasar, melihat kegunaan kantong plastik ini. Begitu juga kalau ke retail orang belanja tanpa tas. Itu aneh Pak, aneh ya.
Jadi tolong Ibu Nurbaya coba belanja deh. Ibu turun deh. Tidak semua orang bawa tas. Nah nanti setelah ini nanti akan saya putarkan ya. Akan saya putarkan kemudian ini contoh-contoh di pasar ya. Di pasar penggunaan kantong ini. Sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan kantong plastik ini. Nanti ikuti sebentar video hasil riset Green Indonesia Foundation. Dan kami pahami juga sebenarnya teman-teman yang menolak ini tahu lah ya, tahu semuanya, tapi ya sudahlah berhentilah kita berpura-pura. Mari kita melakukan pekerjaan dengan baik dan benar agar hidup kita bahagia begitu ya. Jadi sebentar ini ikuti hasil riset saya tentang kantong plastik itu, tentang kantong plastik. Dan kepada Gubernur Jakarta dan Gubernur Bali, tolong dicabut kembali peraturan gubernur dan termasuk Bupati Wali Kota, kurang lebih 40 di Indonesia, 40 daerah ya, yang mengeluarkan itu supaya dicabut kembali. Dan kepada Bupati Wali Kota yang akan merencanakan mengeluarkan kebijakan itu, tolong dihentikan. Karena itu sebuah kebijakan yang keliru. Bapak sebenarnya itu bupati, wali kota, gubernur, dan termasuk menteri sebenarnya ini bisa digugat oleh masyarakat. Bisa digugat. Cuma mungkin masyarakat belum memahami semuanya ini, maka masyarakat masih diam-diam saja. Tapi kalau dipahami, baik bupati, wali kota, gubernur, sampai kepada menteri, bisa jadi sampai kepada Presiden Jokowi, bisa digugat atas kebijakan yang keliru. Kemana saja kita melangkah, sampah melimpah jadi masalah. Dunia resah karena sampah, bencana datang ke segala arah. Ayo sahabat, ambil manfaat, mengolah sampah jadi maslahat. Jadikan sampah agar berharga, jangan biarkan ia tersia. Kemana saja kita melangkah, sampah melimpah jadi masalah. Dunia resah karena sampah, bencana datang ke segala arah. Ayo sahabat, ambil manfaat, mengolah sampah jadi maslahat. Jadikan sampah agar berharga, jangan biarkan ia tersia. Marilah kita peduli serah, jadikan sampah sahabat kita.
Kemana saja kita melangkah, sampah melimpah jadi masalah. Dunia resah karena sampah, bencana datang ke segala arah. Ayo sahabat, ambil manfaat, mengolah sampah jadi maslahat. Jadikan sampah agar berharga, jangan biarkan ia tersia. Kemana saja kita melangkah, sampah melimpah jadi masalah. Dunia resah karena sampah, bencana datang ke segala arah. Ayo Masuk ke pertanyaan tadi, teman ya. Saya ulangi kembali pertanyaannya. Bagaimana arah pengumpulan sampah, khususnya sampah kemasan plastik dan sejenisnya, bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah? Jadi sebenarnya begini ya, Menteri Lingkungan Hidup sudah mengeluarkan keputusan Menteri Nomor 75 Tahun 2019 tentang peta jalan ya, tentang peta jalan pengurangan kemasan ya, pengurangan kemasan produk. Namun, menurut kami, menurut Green Indonesia Foundation Jakarta, itu belum lengkap. Kenapa? Peta jalan yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, itu belum dilengkapi dengan rambu-rambu. Jadi merupakan peta buta. Menurut kami itu merupakan peta buta. Perusahaan-perusahaan belum bisa menjadikan pedoman ya, atas keputusan Menteri LH nomor 75 tahun 2019 tersebut. Jadi dia buta. Itulah sampai sekarang masing-masing perusahaan bergerak. Itu semua keliru. Tidak bisa. Jadi dia harus berkolaborasi ya. Dia harus satu kesatuan yang utuh yang dikomandoi oleh pemerintah. Nah, ini tidak bisa secara parsial, perusahaan A berkelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, masing-masing melakukan melakukan pengurangan sampah. Ini tidak bisa. Itu pasti gagal dan juga berbiaya mahal kalau secara parsial. Jadi dia harus berkolaborasi dan dilakukan secara masif. Jadi peta jalan yang dibuat oleh pemerintah ini, Permen LH nomor 75 tahun 2019 tersebut, itu harus dilengkapi dengan rambu ya. Apa rambunya itu? Yaitu melaksanakan amanat Undang-Undang 18 tahun 2008 pasal 14. Pasal 14 yaitu pelabelan. Seharusnya di sini produk-produk kemasan, misalnya nih kemasan rokok, saya sedikit menutup ya karena menghindari promosi, itu harus dilabel ya, harus diberi harga.
Jadi kemasan ini harus diberi nilai ekonomi, harus diberi harga. Jadi ada harganya, entah nempel di cukainya ini atau bagaimana, termasuk semua kemasan ini. Itu harus dilabel, harus diberi nilai untuk dijadikan pedoman, penarikan kembali. Sekarang ini buta, tidak ada. Jadi bila mana semua produk-produk ini diberi nilai, ya nilai ekonomi dan seterusnya, itu tidak akan menjadi sampah nanti, tidak akan menjadi sampah. Termasuk mie instan dan sebagainya. Mie instan ada kemasan besarnya, ada kemasan sachet kecil untuk bumbunya di dalam. Semua itu harus diberi label ekonomi. Jadi bukan label teknis. Yang ada sekarang ini sudah ada sebagian seperti botol mineral, ya. Air mineral itu sudah ada labelnya. Itu label teknis. Jadi seharusnya ada label ekonomi. Tergantunglah nanti pemerintah entah membagi dua, seperti misalnya kemasan plastik bisa didaur ulang, BDU, atau layak didaur ulang. Jadi layak didaur ulang itu yang punya nilai ekonomi, dan yang bisa didaur ulang itu nilai ekonominya rendah. Nah, itu bisa dibagi dua. Jadi istilahnya pembayaran EPR-nya yang layak didaur ulang itu agak rendah, ya, agak rendah, sementara yang BDU bisa didaur ulang itu pembayaran EPR-nya itu dia lebih tinggi. Ya, itu yang terjadi di luar negeri. Jadi luar negeri umumnya membagi dua saja. Tapi saran kami dari Green Indonesia Foundation Jakarta itu diberi label item per item saja. Jadi dia bisa lebih memudahkan masyarakat kita untuk sekaligus dijadikan sebagai sebagai pemancing, ya, motivasi untuk berubah paradigma itu, tidak membuangnya karena ada nilai di situ, ada nilai rupiah di dalam X produk ini yang kami sebut X produk, kemasan yang berakhir jadi sampah tadi. Jadi ada nilai ekonominya di situ. Nah, sementara pasal 15 tadi itu yang menjadi kewajiban perusahaan untuk menarik kembali kemasannya, itu mereka juga tidak bisa jalankan. Perusahaan tidak bisa jalankan. Kenapa? Karena pasal 14 belum dilaksanakan. Belum ada standar. Jadi harus distandarkan. Makanya lintas stakeholder, pemerintah, lintas menteri lembaga, begitu pula perusahaan-perusahaan berkemasan, lembaga swadaya, perguruan tinggi, itu duduk bersama meramu pasal 14 ini. Selanjutnya diserahkan kepada DPR untuk disahkan. Keputusan apa yang diambil? Entah kita bagi seperti luar negeri, LDU, BDU, ataukah diberi item per item, terserah. Apa menjadi keputusan bersama. Sementara juga perusahaan tidak usah ragu. Kenapa? Di dalam Undang-Undang 18 dan penjelasannya di PP 81 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga itu, bukan Anda yang membayar ini, bukan Anda yang membayar EPR. Tapi nilai EPR itu dimasukkan di dalam mekanisme harga. Berarti yang membayar EPR itu adalah konsumen, adalah masyarakat. Hanya saja karena EPR ini dibayar di depan, maka disinilah peran Anda menalangi dulu ke pemerintah. Jadi EPR itu nggak bisa sembarang. Jadi dana-dana EPR itu tidak boleh dipegang oleh siapa-siapa, nggak boleh, harus pemerintah. Jadi bersamaan produk Anda turun, perusahaan turun ke konsumen, ke bawah, bersamaan juga ada penyetoran dana EPR itu ke pemerintah. Nanti Anda tarik dananya Anda pada saat nanti Anda jual. Nah, di sini mekanismenya karena ada nanti barang retur dan sebagainya, expired dan sebagainya. Inilah yang harus dibuatkan sebuah pola, sebuah sistem. Bagaimana menghitung, mengetahui sisa produk yang expire, yang kembali retur dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pahami. Itulah peta jalannya sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan teman tadi itu adalah arah pengumpulannya. Jadi memang pasal 14 harus dilaksanakan untuk menjadi pedoman pelaksanaan pasal 15.
pasal 15 ini adalah merupakan sumber dana untuk pengelolaan sampah. Jadi sebenarnya kita tidak perlu pusing tentang tidak adanya dana sebenarnya. Jadi tinggal kita melaksanakan amanat pasal 14, memberi label ekonomi, lalu dari dasar itu mendapatkan dana untuk pasal 15. Jadi itu putarannya. Jadi diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah nanti menyerahkan kepada dana itu kepada pengelola sampah di bawah. Entah bagaimana sistemnya nanti pengelola sampah di bawah. Yang pasti dana tadi yang ditalangi oleh perusahaan ini akan diserahkan kepada siapa yang menangkap sampah ini. Itulah perlunya setiap desa, kelurahan harus ada bank sampah sebagai sebagai wakil pemerintah terdepan untuk mendeteksi, untuk melakukan monitoring, evaluasi dan seterusnya barang apa yang ada di bawah. Barang apa yang tidak ditangkap sampahnya, barang apa yang turun sebagai produk dan kembali sebagai sampah, ya. Jadi ini yang harus dipahami bersama, bahwa EPR itu perusahaan tidak perlu ragu karena bukan uang Anda. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan pada pada yang lalu, pada video yang lalu, bahwa apa yang dimunculkan teman itu yang disebut ESR, Extended Stakeholder Responsibility, sebenarnya sama saja EPR tadi. Jadi EPR untuk di Indonesia itu sama saja ESR, ya, ESR. Ini perlu dicatat, tidak usah perusahaan bermacam-macam. Nggak usah menghindari EPR ini, nggak bisa. Itu kewajiban Anda. Kewajiban Anda untuk melaksanakan ini. Cuma memang bisa dimaklumi perusahaan kalau belum melaksanakannya, karena pemerintah belum membuat sebuah pola yang terpola, sebuah sistem untuk Anda jalankan, ya. Mari kita bersama untuk menjalankannya itu. Jadi pasal 14 harus dijalankan untuk melaksanakan pasal 15. Pasal 15 tidak bisa tanpa pasal 14, ya. Itu sebenarnya menjadi problemnya. Begitu pula pasal 14 dan pasal 15 tidak bisa jalan kalau pasal 12, 13, 45, 21, dan 44 tidak dilaksanakan. Saya coba urai satu persatu. Pasal 12 itu adalah pengelolaan sampah di rumah tangga. Jadi harus ada pemilahan di rumah tangga. Pemilahan rumah tangga ini itu yang terjadi di luar negeri. Itu yang terjadi di Jepang dan sebagainya. Sampai misalnya kita contoh di Jepang misalnya, hampir pasti susah kita dapatkan tempat sampah di luar. Nggak ada tempat sampah. Sama saja kalau misalnya di Jakarta. Kemarin saya di Palembang juga, di LRT juga tidak ada tempat sampah semuanya. Di LRT, di MRT, semua di Jakarta ini nggak ada. Nah itu sudah bagus. Jadi memang dipaksa orang tidak makan di MRT atau LRT. Jadi tidak ada tempat sampah. Begitu juga kalau pasal 12 ini jalan, tempat sampah bisa dikurangi. Bisa jadi tidak ada tempat sampah di pinggir jalan. Kenapa? Semua nanti kemasan-kemasan orang dia bawa pulang ke rumahnya. Begitu juga pasal 13. Pasal 13 kurang lebih sama dengan pasal 45, yaitu setiap kawasan, kantor, hotel, perumahan, mall, kawasan wisata dan seterusnya, dia harus mengelola sampahnya di dalam. Ini pun sebenarnya pasal 13 dan pasal 45 itu seharusnya sudah dijalankan pada tahun 2009. Itu sudah sangat jelas di dalam Undang-Undang 18. Ditekankan bahwa 1 tahun setelah Undang-Undang persampahan ini diundangkan, sudah harus dijalankan pemilahan sampah di kawasan. Itu pasal 13 dan 45. Nah, semuanya ini kalau dilaksanakan pasal 12, 13, 45 tadi, inilah yang menjadi basis, inilah yang menjadi roda, menjadi penggerak, ya, menjadi mobil daripada pasal 14 dan 15. Karena pasal 14 dan 15 tadi juga tidak bisa terlaksana dengan baik
Kalau pasal 12, 13, dan 45 tidak dijalankan. Jadi di sini sebenarnya pemerintah harus secara masif membentuk bank sampah atau pengelola sampah di setiap desa, kelurahan. Tidak usah terlalu pusing, bank sampah ataupun sampah, cukup dengan perdes saja, peraturan desa saja. Nah, pengelola bank sampah ini harus difasilitasi mereka. Saya juga sudah jelaskan pada video sebelumnya, silakan saya sudah rekomendasi di atas di sini, silakan dibaca. Jadi artinya pemerintah harus secara masif membentuk bank sampah atau pengelola sampah di setiap desa. Itu yang kami sudah contohkan di Wonosobo, di kawasan Dieng itu di sana, itu berdasarkan perdes. Selanjutnya pemerintah juga membuat aturan-aturan yang jelas pasal 14 tadi untuk pelaksanaannya pasal 15. Nah, pada pasal 14 dijalankan dan mendapat uang di pasal 15 tadi, inilah dasar untuk melaksanakan pasal 21 insentif. Pasal 21 insentif ayat 1 poin A. Jadi setiap pengelola sampah itu yang mengurangi sampah, yang mengurangi sampah harus mendapat insentif. Bagi yang tidak mengelola, disinsentif. Insentifnya dari mana uangnya? Dari pasal 15 yang sebelumnya tadi sudah dibuat patokannya di pasal 14. Nah, ini yang harus dijelaskan, disampaikan. Jadi pasal 44 juga begitu pun pasal 44. Pasal 44 itu adalah setiap kabupaten kota membuat kontrol lempil bagi kota kecil, menengah, kontrol lempil. Kota besar metropolitan dan megapolitan Jakarta membuat sanitary lempil, itu ada di peraturan Menteri PU nomor 3 2013 ya, bisa dibaca di situ. Itu harus membuat kontrol lempil untuk kota kecil menengah dan sanitary lempil untuk kota besar metropolitan dan megapolitan Jakarta. Untuk apa kontrol lempil dan sanitary lempil itu? Untuk menarik residu yang tidak dikelola tadi di pasal 12, 13, dan 45. Sekitar mungkin ada sampai 5-10% residu yang dibawa ke kontrol lempil, sanitary lempil tadi. Namun pemerintah daerah yang bertetangga sebaiknya regionalisasi saja. Jadi demi pengiritan anggaran pembangunan TPA kontrol lempil dan sanitary lempil, bagi yang belum ada TPA-nya, diregionalisasi saja, bergabung di kabupaten kota terdekat untuk regionalisasi. Jadi itu sebenarnya. Jadi pada kesimpulannya pertanyaan tadi teman di sini adalah bagaimana sistem menghadapi sampah ke depan. Jadi sesungguhnya bila mana kita mengikuti Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah, ada 49 pasal, tapi ada 7 pasal yang paling penting dilaksanakan. Dari 7 pasal ini, kita belum pernah serius melaksanakannya. Saya ulangi kembali. Pasal 12 untuk sampah rumah tangga. Pasal 13, sumber kawasan pengolahan sampah di sumber timbulannya. Pasal 14, pelabelan nilai ekonomi. Semua produk-produk diberi label, ya, diberi nilai ekonomi. Misalnya ini bungkus rokok ini berapa? Entah 500, entah berapa, terserah keputusan. Tapi itu harus ketuk palu DPR, ya, harus ketuk palu DPR. Tidak bisa sembarang. Harus ketuk palu DPR, dan dana itu diserahkan, dikelola oleh pemerintah. Pemerintah nanti menyerahkan kepada pengelola sampah di bawah, ya, di depan. Jadi tadi pasal 14, pasal 15 adalah kewajiban produsen untuk menarik kembali. Dengan cara itu tadi, semua kemasan-kemasannya ini adalah di label, jadi jelas berapa harganya. Jadi itu setorannya kepada pemerintah, ya. Itulah yang disebut EPR itu adalah CSR yang diperluas. Kalau CSR itu hanya keuntungan bersih dari perusahaan per tahun, kalau EPR ini adalah nilai daripada kemasan ini. Itu sebenarnya. Jadi ini harus dinilai. Entah bagaimana, entah kita mengikuti cara luar negeri LDU BDU, itu terserah. Keputusan nanti kita di DPR, tinggal sebelum masuk ke DPR, lintas kementerian lembaga, stakeholder, perusahaan, asosiasi, dan sebagainya, itu duduk berembuk.
harapan saya kepada asosiasi sudahlah, mari serius lah, mari serius. Ini sudah sangat jelas. Jadi mari serius, kita sudahi sandiwara ini, kita serius untuk melaksanakan pelabelan ekonomi ini ya. Itu pasal 21. Jadi daerah atau siapapun yang pusing tentang tidak adanya dana di persampahan, sebenarnya banyak dana. Tinggal laksanakan pasal 14. Pelabelan ekonomi, tarik di pasal 15. Ya. Jadi itu pasal 44 tadi untuk kewajiban pemerintah. Sementara pasal 44 itu seharusnya 2013, 514 kabupaten kota sudah harus memiliki TPA kontrol lempil atau TPA saniter lempil. Itu sejak 2013 tidak boleh lagi pengelolaan sampah di TPA itu open dumping. Sementara saat ini kurang lebih 438 TPA di Indonesia itu 99,9% itu masih open dumping. Open dumping. Toh kalau ada yang membuat kontrol lempil atau saniter lempil, saya katakan bahwa itu tidak benar. Hampir semuanya yang saya tinjau langsung di lapangan itu tidak benar, baik kontrol lempil maupun sanitary lempil. Jadi itu pertanyaan untuk teman-teman ya. Bila masih belum jelas nanti saya akan jelaskan lagi kalau belum jelas tadi dengan pertanyaan tadi. Tapi saya rasa hampir pasti pertanyaan itu sudah terjawab ya, terjawab bagaimana arah pengumpulan sampah. Jadi pasal 14 harus dilaksanakan pelabelan ekonomi, semua produk-produk harus diberi label ekonomi. Untuk tahap pertama makanan dan minuman, dan selanjutnya nanti kepada elektronik, kepada sampai pesawat terbang sebenarnya ya, semuanya itu harus diberi label ekonomi yang berpotensi menjadi sampah. Jadi tidak akan terbuang lagi karena itu sama saja duit ya. Jadi itu makanya sebagai kesimpulan kepada seluruh stakeholder 16 kementerian lembaga yang ada di dalam Perpres 97 2019 ya, 2017 mohon maaf, itu mari kita bersatu, mari kita sudahi sandiwara ini untuk duduk bersama menjalankan Jaktranas persampahan kepada Presiden Jokowi. Tolong turun ke bawah ini, tolong melakukan monitoring evaluasi di dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang 18 tahun 2008. Ini sudah hampir jenuh ini Pak Jokowi ini ya. Tidak pernah ada solusi, hanya berputar saja. Karena kelihatannya pemerintah menyerahkan kepada perusahaan untuk mengatur sendiri. Itu tidak bisa. Harus pemerintah sebagai sentral, sebagai leading sektor ya, untuk mendudukkan semua yang berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena yang pasti sukses itu berpola. Begitu juga kegagalan berpola. Jadi jangan kita bikin pola kegagalan ya, Itu intinya. Jadi mari kita menyelesaikan persoalan sampah ini, membuat pola, membuat sebuah sistem yang benar untuk mencapai tujuan kita pada tahun 2025 Indonesia bersih sampah. Demikian saya sampaikan. Bagi yang belum jelas silakan tulis komentar di bawah atau bisa kontak melalui WhatsApp. Ada juga nomor telepon yang tertulis di deskripsi di bawah. Dan silakan juga baca, ada link semua, link berita, link tulisan-tulisan saya akan saya tulis di deskripsi di bawah. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurangnya ya mohon maaf. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikut, insya Allah akan saya jawab melalui YouTube. Saya akan jawab supaya jelas, tidak terjadi kesimpang siuran. Dan bila yang sudah saya jawab belum puas, silakan tulis di komentar lagi ya, di bawah ini. Demikian, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.